Melanjutkan episode sebelumnya, pria berpakaian hitam Hans melayang di udara. Dengan teriakan, naga putih salju yang berputar-putar di sekitarnya berhenti. Tiba-tiba domain es salju mulai menyerang ke arah Hans. Sedangkan Genji dengan secepat kilat cahaya biru benar-benar menciptakan 3 bayangan cermin. Mereka bertiga menatap tajam ke arah Hans. Tidak berguna, Hans berpakaian hitam itu menatap dengan dingin. 39 jarum dengan cepat dibentuk menjadi ular tipis perak. Dengan secepat kilat menembus ke arah 3 gambar berjubah biru. 2 gambar dihancurkan, sementara Genji berjubah biru tetap dengan aura kuat yang terpancar di sekitarnya. Genji memegang perisai. Perisai itu dengan cepat membentuk pertahanan ketat di sekelilingnya, membuat ular perak itu tidak bisa mengelilinginya. Dan pada saat ini Lo Feng dan saudara-saudaranya menyaksikan dengan penuh antisipasi. Hong berkata dengan lembut, "Luar biasa, dengan mengandalkan perisai, dia benar-benar bertahan seperti itu. Metode dan keterampilannya telah mencapai tingkat yang luar biasa." Lalu Dewa Petir pun berkata, "Ini sangat sulit dipercaya, tapi kelihatannya Genji mungkin menang." Lalu pemimpin Hong pun menjawab, "Benar, aura Genji itu telah benar-benar menekan lawannya, dan keterampilan perisainya membuatnya tidak bisa ditembus, dan dia bahkan belum menggunakan pedangnya. Saat dia melepaskannya, itu pasti akan menjadi tak terkalahkan." Pada saat ini Genji bergerak perlahan. Dia melayang di udara dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan senjata roh untuk menyerang. Sedangkan Hans tampak panik dan menyuruh 3 naga untuk menghancurkan pertahanan Genji. Jarum dengan cepat berkumpul dan membentuk 3 naga dengan liar mengelilingi dan menyerang Genji. Genji pun tidak tinggal diam. Seluruh pisau pertempuran di tangannya telah menjadi bayangan hijau yang menyerang ke arah Hans, dan Hans secara bersamaan menarik kedua pedangnya. Namun pedang di tangan Genji tiba-tiba menebas ke arah Hans. Dia sudah sangat tertekan, namun Hans sekuat tenaga masih bisa menangkis serangan dan mengendalikan senjata rohnya untuk menyerang dengan keras ke arah Genji. Akan tetapi Genji tidak terpengaruh sama sekali. Pedang miliknya yang begitu penuh nyawa menangkis dan menyerang berulang kali ke arah Hans. Tiba-tiba mata Hans bersinar. Wilayah es saljunya telah menyelimuti seluruh daratan. Ketiga naganya seperti hidup kembali dan langsung menyerang Genji dengan sangat ganas. Genji menggunakan perisainya untuk bertahan, namun dia tampak panik, tidak lagi sesantai sebelumnya. Teriakan keras terdengar, "Tidak!" Genji mulai berkeringat. Pertahanannya dengan perisai dan pedang sudah mencapai batasannya. Kecepatan serangan 3 naga benar-benar dan tumbuh lagi, menyebabkan Genji tidak dapat bertahan. Dengan jarum yang membentuk cahaya perak benar-benar menembus kepala Genji. Tidak lama kemudian semua jarum berhenti menyerang dan langsung membentuk cakram mendarat di samping Hans. Seketika tubuh Genji jatuh ke tanah. Meski tidak terlalu banyak luka, akan tetapi otak dan kesadaran jiwanya hancur. Sedangkan Hans pun langsung mendarat di sampingnya. Dia dengan lembut mengusap mata Genji untuk menutupnya. Sambil menangis, Hans lalu berkata dengan lembut, "Maafkan aku hanya ingin pulang." Dalam setiap pertempuran, Hans selalu tampak ganas dan tidak berperasaan. Namun setelah setiap pertempuran, dia akan meminta maaf. Dan setelah itu dia langsung bergegas menuju langit. Lo Feng dan Dewa Petir sama-sama kehilangan taruhan mereka. Pemimpin Hong lah pemenangnya. Menyaksikan adegan ini, Lo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang luar biasa. Setelah itu Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir meninggalkan alam semesta virtual dan kembali ke dalam ruang kendali pesawat alam semesta mereka. "Alam semesta yang brutal ini," Dewa Petir berkata dengan kecewa karena kalah dalam pertaruhan, dan Lo Feng hanya terdiam. Setelah itu pemimpin Hong lalu berkata, "Tidak ada gunanya untuk menyesali. Sekarang satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan melindungi komunitas kita di bumi. Hanya ketika kita menjadi orang yang kuat di alam semesta, kita akan memiliki kekuatan untuk benar-benar melakukan sesuatu. Untuk saat ini, jangan berpikir atau bertindak gegabah." Lo Feng dan Dewa Petir pun mengangguk. Waktu terus berlalu. Sebuah pesawat alam semesta berbentuk segitiga memasuki bumi, mendarat di kota Yangsu, kota pusat Jiangnan. Pemimpin Hong dan Dewa Petir telah dikirim pulang lebih awal oleh Lo Feng ketika mereka sampai. Ketika Lo Feng dan Augu telah sampai di pintu masuk kastil, keluarganya telah menunggu, terutama 2 putranya dengan semangat dan berlari langsung menuju Lo Feng. Susin berjalan ke arahnya dan tersenyum. "Kamu bahkan tidak berubah ketika kamu kembali. Aku sudah terbiasa memakainya di luar. Aku tidak sempat untuk berganti pakaian."
Lo Feng pun tersenyum. "Xiao Feng, makan malam sudah siap, kami telah menunggumu." Ibunya Gong Xinglan tersenyum. "Ya, masakan ibu adalah yang terbaik. Aku akan mandi dan kita akan segera makan." Lo Feng lalu makan malam bersama keluarganya setelah berkelana di alam semesta dalam waktu yang lama. Kabar kembalinya Lo Feng dan saudara-saudaranya dengan sangat cepat diketahui oleh 5 negara besar. Pada hari ketiga kepulangannya, 5 negara besar mengirimkan 15 perwakilannya ke rumah Lo Feng untuk berdiskusi tentang migrasi alam semesta. Dan pada saat ini Hong dan Dea Petir juga bergegas. Acara utamanya adalah diskusi antara 15 perwakilan dan ketiganya. Perwakilan dari Cina, India, dan Rusia semuanya menatap Lo Feng dan saudara-saudaranya. Apapun yang bisa dikatakan sudah dikatakan, ketiganya sudah membuat keputusan. "Aku mengerti pikiran kalian." Lo Feng memandang ke arah para pemimpin dari 5 negara besar. "Aku akui, apapun yang kalian katakan sangat masuk akal. Jika kalian ingin bermigrasi ke alam semesta itu mungkin." Para pemimpin dari 5 negara besar hampir tidak bisa menahan kegembiraan di mata mereka. Setelah itu Lo Feng pun langsung menjelaskan, "Namun aku harus memperingatkan kalian semua. Poin pertama, untuk mencapai planet kehidupan di alam semesta, aku akan memberi para migran jaminan hidup paling besar. Bagaimanapun kalian harus memahami bahwa seseorang harus mencapai level penjelajah bintang sebelum mendapatkan hak untuk menjadi warga alam semesta. Oleh karena itu, saat para migran ini meninggalkan planet yang aku kendalikan, aku tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Poin kedua, meninggalkan bumi itu sangat mudah, kembali itu sangat sulit. Kembali ke bumi dari planet kehidupan lain di alam semesta membutuhkan waktu 3 tahun. Dan poin ketiga, mengenai informasi bumi, mereka harus merahasiakan sepenuhnya. Jika ada yang membocorkan informasi apapun di bumi dan mengkhianati manusia di bumi, dia akan dieksekusi." "Tidak masalah, Tuan Lo Feng, sepertinya kamu tidak membutuhkan 3 tahun untuk kembali dari alam semesta." Wanita Amerika itu bertanya sambil menatap mereka. Lalu Lo Feng pun menjawab, "Migran gelombang pertama ini adalah kontak pertama dari bumi ke alam semesta. Aku tidak mau kecelakaan apapun. Saat kecelakaan terjadi, maka kalian semua akan bersalah karena menyabotase manusia di bumi. Ingat 3 poin yang aku katakan. Jika kamu tidak setuju dengan mereka, maka kamu dapat bekerja keras dan membangun pesawat luar angkasamu sendiri." 15 perwakilan dari 5 negara besar semuanya setuju dengan persyaratan yang diberikan Lo Feng. Setelah tinggal beberapa hari di bumi, Lo Feng duduk di pesawat alam semesta dan menuju ke Mars melalui jaringan alam semesta virtual untuk memesan nutrisi kabin kelas E. Kabin nutrisi ini sebagai kabin kelas 3 tertinggi dan paling banyak digunakan untuk pemulihan dan evolusi prajurit penguasa sektor. Selain itu, mampu dengan cepat menghasilkan prajurit tingkat alam semesta. Namun, ini hanya akan membuat tubuh prajurit menjadi tingkat alam semesta. Selain itu, mengandalkan kabin untuk melakukan terobosan dapat mengakibatkan fondasi seseorang menjadi tidak kokoh dan tidak dapat mewujudkan domain. Secara alami tidak dapat melakukan terobosan ke level penguasa domain. Fungsi terbaik dan paling sering digunakan adalah untuk menyembuhkan tubuh tuan sektor dan memulihkannya. Kabin nutrisi kelas E membutuhkan 86 miliar dolar alam semesta. Adapun cairan nutrisi yang Lo Feng butuhkan, 1 ton membutuhkan 10 miliar dolar alam semesta. 1 ton cairan nutrisi benar-benar dapat menciptakan tingkat alam semesta. Setelah beberapa saat, Babata berkata padanya, "Lo Feng, dengan tubuh binatang bertanduk emas kamu tidak memiliki hambatan sama sekali. Tentu saja, membeli adalah pilihan terbaik." Kabin nutrisi kelas 3 ini menghasilkan kecepatan evolusi tercepat. Dan Lo Feng langsung mengambil kabin nutrisi dan menempatkan dirinya di Mars untuk memulai periode isolasi. Dengan menggunakan tubuh binatang bertanduk emas, Lo Feng ingin menerobos ke tingkat alam semesta. Pada saat ini binatang bertanduk emas itu sudah menjadi bintang level 9. Tata surya Mars adalah planet yang sangat kering seperti gurun. Dan sekarang pesawat luar angkasa berbentuk cakram hitam berada di dalam lubang dengan diameter beberapa ratus meter. Pesawat luar angkasa ini adalah salah satu pesawat cadangan milik Lo Feng yang sekarang menjadi markas besarnya selama tinggal di Mars. Pada saat ini Lo Feng berbaring di dalam cairan nutrisi. Energi yang diisi dengan kekuatan kehidupan dengan cepat menyerap ke dalam tubuhnya. Rambutnya terus tumbuh lebih panjang, kulitnya menjadi lebih seperti kristal, tulangnya menjadi lebih keras, ototnya menjadi lebih padat,
penguatan kemampuan bertarungnya naik. Matikan, Lo Feng memerintahkan Ai di kabin nutrisi. Cairan nutrisi terus berkurang dan menjadi kosong. Setelah itu kabin nutrisi otomatis ditambahkan ke dalam air untuk membilas tubuh Lo Feng. Kabin nutrisi ini persis seperti yang kamu harapkan dari kabin nutrisi kelas E. Efeknya sungguh luar biasa. Mata Lo Feng bersinar saat ia melihat ke kabin nutrisi. Babata pun menjawab, setelah berbaring di kabin nutrisi selama 1,5 bulan, kamu harus istirahat setidaknya 1,5 bulan sebelum dapat memasukinya kembali. Oh iya, Lo Feng, bagaimana dengan segel 10.000 pedang jiwamu? Aku bisa mengendalikan 226 bilah segel jiwa secara bersamaan. Itu terlalu lambat. Masih panjang jalan yang harus ditempuh sampai kamu bisa melempar 10.000 bilah segel jiwa dan bahkan menggabungkan 10.000 menjadi satu, teriak Babata dengan keras. Aku mengerti, Lo Feng hanya tersenyum. Setelah setengah bulan evolusi dan pelatihan kekuatan spiritual, Lo Feng sangat lelah. Dia berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa alam semesta dan tiba di permukaan Mars. Tiba-tiba binatang bertanduk emas di kejauhan meraung ke arah langit. Matanya dingin melihat ke arah Lo Feng. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Lo Feng melambaikan tangannya dan semua jenis logam berharga muncul di tanah. Lo Feng kemudian berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia terbang menuju pesawat luar angkasa. Tubuh binatang bertanduk emas itu memperpanjang cakar untuk menutupi tumpukan logam, kemudian menghilang di dalam telapak tangan binatang bertanduk emas. Waktu telah berlalu hari demi hari. Meskipun Lo Feng sangat cemas, dia hanya bisa menunggu. Pada saat ini Lo Feng dengan cepat terbang keluar dari pesawat luar angkasa dan melayang di udara. Dia melihat ke arah area di mana binatang bertanduk emas itu berbaring dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dunia batin akhirnya bisa menerobos. Di dalam dunia batin binatang bertanduk emas, benua yang diselimuti kabut emas sangat besar. Panjang dan lebarnya 90 km. Namun pada saat ini seluruh dunia bergetar hebat. Panjang dan lebarnya berkembang terus menerus dan tingginya terus bertambah, dan benua emas berkembang terus menerus. Hanya dalam beberapa jam saja benua ini berubah menjadi panjang dan lebar 1000 km. Dan inti dari intinya adalah dunia batin. Binatang bertanduk emas menelan sejumlah besar logam untuk membuat dunia batin berkembang dan menjadi lebih sempurna. Hanya dengan memperluas dunia batinnya, binatang bertanduk emas dapat menerobos. Tubuh binatang bertanduk emas itu perlahan mulai membesar. Tulang dan sisiknya menjadi semakin keras. Tanduk ketiga bahkan mulai muncul di dahinya. Ukiran emas seperti baju besi yang menutupi sebagian besar tubuhnya juga mulai mengeluarkan cahaya yang terus meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, semua energi di angkasa telah diserap dengan gila-gilaan. Tingkat energi yang begitu menakjubkan menyebabkan 9 bintang mini mengembang dengan cepat. Dalam beberapa saat, area mereka bertambah 10 kali lipat. 9 bola api masih bergetar. Pada saat yang sama, bintang terbesar mencapai batas ekspansi. Itu menyebabkan lapisan cahaya menutupi seluruh galaksi. Binatang bertanduk emas telah resmi melangkah ke tingkat alam semesta. Jiwa Lo Feng dapat dengan jelas merasakan bentuk energi yang aneh itu. Ini karena dia baru saja menerobos ke tingkat alam semesta. Seperti yang dijelaskan dalam pewarisan garis keturunan, dengan pertumbuhan alaminya binatang bertanduk emas dapat secara alami akan mendapatkan domain dan akan terus berkembang sampai 9 lapisan, bahkan mencapai puncak penguasa sektor. Kenangan warisan memang terlalu surgawi. Lo Feng merasa sangat bergembira. Setelah itu Babata pun berkata, Lo Feng, apa yang membuatmu bersemangat? Lihatlah, Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika berada di level penjelajah bintang. Sedangkan kamu hanya memilikinya setelah mencapai tingkat alam semesta. Ada banyak orang jenius di antara umat manusia di alam semesta. Apa yang saat ini kamu banggakan? Bakat bukan berarti prestasimu tinggi. Beberapa binatang bertanduk emas hanya mengandalkan warisan mereka dan mencapai puncak penguasa sektor. Jika kamu hanya ingin mencapai puncak penguasa sektor, maka bermain saja setiap hari. Kembali ke Samudra Pasifik saat kamu mempertaruhkan semuanya dan bertarung untuk memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Itu sudah ditetapkan bagimu untuk menjadi pemimpin tertinggi sektor. Tidak sulit sama sekali bagimu. Ingat, menjadi yang abadi, maka kamu harus bekerja sangat keras. Babata terus mencacinya, membuat Lo Feng sadar dan terbangun.
Apa yang dia katakan memang benar. Kong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di level penjelajah bintang. Saat itu dia dengan mudah dikalahkan oleh wanita berjubah putih, seorang prajurit bintang level 1 yang sudah memahami hukum. Dari segi bakat, mungkin manusia tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Bakat binatang bertanduk emas sangatlah luar biasa. Aku harus membandingkan diriku dengan puncak para jenius di antara umat manusia di alam semesta. Ada banyak generasi binatang bertanduk emas. Aku ingin menjadi yang terkuat dari semuanya. Lo Feng merasakan lonjakan ambisi yang tinggi. Dan pada saat ini bintang bertanduk emas tergeletak di bawah tanah Mars. Binatang bertanduk emas yang telah tenang memancarkan energi yang berlapis. Ini membuat Babata sangat terkejut. Karena dalam keadaan normal, hanya setelah mencapai domain 8 atau 9 lapisan seseorang akan dapat merasakan energi ini secara samar-samar. Sedangkan Lo Feng yang hanya memiliki domain 1 lapisan sudah bisa merasakannya. Waktu terus berlalu, gelombang pertama migran bumi dari 5 negara besar berjumlah sekitar 80.000 orang. Dalam ruang kerja pesawat alam semesta, kabin nutrisi disimpan di sana. Tiba-tiba pintu terbuka dan tubuh Lo Feng dengan cepat keluar. 2 tahun bekerja, akhirnya melangkah ke tingkat bintang level 7. Lo Feng tersenyum. Kabin nutrisi kelas E ini memang tidak buruk. Setelah itu suara Babata bergema. Bagaimana pelatihanmu tentang teknik tata ruang? Tidak ada kemajuan. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Teknik tata ruang terlalu sulit. Aku belum membuat kemajuan sama sekali. Setelah itu Babata berkata, Lo Feng, meskipun gurumu tidak sepenuhnya memahami hukum asal-usul ruang angkasa, dia masih membuat pencapaian besar dengan hukum ruang angkasa. Bahkan sampai berpergian melalui alam semesta yang gelap. Meskipun kamu memiliki binatang bertanduk emas, namun kamu hanya bisa merasakan hukum asal emas sekarang. Terlebih lagi, hukum ruang angkasa pada awalnya adalah hukum yang paling sulit di alam semesta untuk dirasakan. Sama seperti hukum waktu, mereka adalah 2 hukum yang paling dalam dan paling sulit di alam semesta. Saat ini kamu telah memiliki sedikit langkah dalam jejak jiwa. Hukum asal-usul emas, kamu bisa membiarkan binatang bertanduk emas berlatih teknik spesial. Aku akan menjadi pelatih utama masa depanmu. Babata, teknik spesial ini pintu masuknya sendiri sudah sangat sulit. Jangan berkecil hati. Jika beberapa bulan tidak berhasil, maka gunakan waktumu. Babata pun tersenyum. Mungkin aku terlalu menuntut. Teknik spesial biasanya hanya penguasa sektor yang akan lebih mudah untuk berlatih. Namun semakin lama kamu berhasil, semakin kuat. Dimengerti, Lo Feng mengangguk. Kemudian Babata mengingatkan, Lo Feng, pasukan dari keluarga Nulansan menurut perhitungan waktu harusnya mencapai dalam 10 hari ke depan. Termasuk perbedaan dan kesalahan, pesawat alam semesta mereka masih sangat mungkin muncul di tata surya dalam beberapa hari ke depan. Lalu Lo Feng tersenyum, aku sudah menunggu mereka terlalu lama. 2 tahun 8 bulan yang lalu mereka sudah tahu tentang keluarga Nulansan yang menuju bumi. Dengan begitu banyak waktu, Lo Feng telah membuat banyak persiapan. Suara mengejek Babata bergema. Benar, Lo Feng, sudah waktunya kita kembali ke bumi. Lalu Lo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu terburu-buru. Binatang bertanduk emas itu sedang melatih Dewa Dunia. Mari kita tunggu sebentar lagi. Aku akan mengambil kesempatan untuk berlatih sedikit di arena pertempuran. Setelah itu Lo Feng duduk bersila dan menutup matanya. Kesadarannya memasuki jaringan semesta virtual. Di dalam satu arena pertempuran berdiri 2 orang. Salah satunya memiliki sisik di wajahnya dan tanduk di dahinya. Dia memiliki 2 pisau tempur di punggungnya. Setelah beberapa saat Lo Feng membuka matanya. Arena pertempuran di bintang Gunung Naga Hitam tidak terlalu menantang sama sekali. Kemudian Babata berkata, Lo Feng, apa yang kamu banggakan? Kamu menggunakan binatang bertanduk emas dengan domain 4 lapisan dan pemahaman tentang hukum alam semesta. Yang lebih penting lagi, tingkat kesadaranmu jauh melebihi tingkat yang sama. Karena kesadaranmu adalah dari binatang bertanduk emas. Jika kamu ingin bersaing, bersainglah dengan semua jenius di kerajaan Ganwu dan semua jenius di alam semesta. Lo Feng langsung terbangun keluar dari pesawat alam semesta dan mendarat di permukaan Mars. Di kejauhan, binatang bertanduk emas keluar dari tanah, setelah itu masuk ke dunia internal Lo Feng. Dewa Dunia sangat sulit untuk dilatih.
Tidak heran begitu banyak binatang bertanduk emas hanya berhasil menyelesaikan level pertama dengan seluruh masa hidup mereka. Lo Feng berseru dan menggelengkan kepalanya sebelum terbang kembali ke pesawat dengan cepat. Pesawat alam semesta terbang dan meninggalkan Mars untuk menuju ke bumi. Setelah sampai di bumi, Lo Feng langsung menuju ke halaman rumahnya. Saat itu tengah malam, dua anak laki-lakinya sedang saling berlatih dengan pisau di tangan mereka. Lo Feng tertawa ketika dia melihat kedua anaknya. 2 tahun telah berlalu dan kedua anaknya menjadi lebih luar biasa. Dengan modal yang cukup, kedua anaknya menerima pelatihan yang optimal. Saat ini, kedua anak itu sudah sebanding dengan pejuang tingkat mahir. Bagaimana kinerja keduanya baru-baru ini? Lo Feng tersenyum saat dia melihat budak Divan. Kedua master telah bekerja keras, dasar pisaunya sangat kokoh. Divan memujinya. Ayah, kamu mendengarnya. Kami telah bekerja sangat keras. Kedua anak itu berkata dengan bangga. Lo Feng tidak bisa menahan tawanya. Kalian berdua pergi bermain dulu. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Paman Divan. Keduanya mengangguk dan mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menuju ke kastil dengan cepat. Divan, bagaimana pelatihanmu akhir-akhir ini? Lo Feng tersenyum dan bertanya. Master teknik pemotong jiwa telah memberiku kedalaman yang tak tertandingi. Aku baru saja membuat sedikit kemajuan akhir-akhir ini. Tapi aku masih memiliki banyak area yang belum ku mengerti. Divan berkata dengan hormat. Katakanlah padaku. Tolong jelaskan ini. Divan berkata dengan hormat. Pemotong jiwa tingkat pertama ini tentang energi membaca roh yang menyatu dengan pedang. Divan bertanya dan Lo Feng menjawab secara akurat. Itu adalah jawaban Babata. Karena teknik memotong jiwa adalah teknik yang sangat kuat dari planet Yunmo. Itu adalah sesuatu yang Guru Yunmo temui secara kebetulan di sisa-sisa sejarah. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk itu. Dan teknik jejak jiwa menghancurkan dia untuk mentransfer jiwanya terlebih dahulu. Setelah Lo Feng selesai, dia merenung dalam-dalam sambil melihat Divan di hadapannya dan berseru di dalam hatinya. Aku sangat beruntung bisa membeli budak sepertimu. Divan adalah budak yang dibeli Lo Feng. Dia budak tingkat alam semesta level 9. Setelah membeli Divan, Lo Feng melepaskan tubuh binatang bertanduk emasnya. Melalui tubuh itu, dia menggunakan jejak jiwa budak yang baru dilatihnya. Lo Feng menggunakan jejak jiwa budak dan menanamnya di dalam jiwa Divan. Sejak saat itu, Divan akan menjadi budak Lo Feng yang paling setia, karena ini adalah kesetiaan dari lubuk jiwanya. Lo Feng, menggunakan jejak jiwa budak untuk mengendalikan orang juga mempengaruhi jiwamu. Gurumu hanya dapat mengontrol 9 budak besar yang abadi. Oleh karena itu, kamu harus menghargai kualitas daripada kuantitas. Babata mengingatkannya. Dan saat ini, pesawat alam semesta keluarga Nulansan dapat tiba di bumi kapan saja. Oleh karena itu, Lo Feng tidak kembali ke kabin nutrisi lagi, dengan sabar menunggu kedatangan mereka di bumi. Pada saat ini, tahun 2065, sebuah pesawat semesta kelas D3 sedang menuju tata surya. Di dalam ruang kendali pesawat, Baikaluo dan Daewan berdiri. Bumi, Baikaluo berkata dengan dingin. Lalu senyum muncul di wajah Daewan. Kita akan segera sampai di bumi. Baikaluo, kamu ingat apa yang dikatakan guru? Pertama-tama kita akan menghindari manusia di bumi dan diam-diam mendapatkan pesawat otomat. Ya, aku tahu itu. Baikaluo menjawab dengan dingin. Daewan tidak terlalu senang dengan tanggapan itu, tetapi dia tersenyum dan mengangguk. Sinyal tata surya dengan cepat menangkap pemandangan dan dikirim ke inti dari sistem pertahanan dan pengawasan seluruh planet di kastil Lo Feng. Pada saat ini seluruh kota Yangsu sangat ramai. Di halaman rumahnya Lo Feng dipenuhi dengan tawa. Paman Divan, aku benar-benar melatih keterampilan pisauku selama 1 jam sore ini. Little Hai berkata. Ya, Divan tersenyum dan mengangguk. Lo Feng melihat tingkah laku putranya yang menggemaskan dan tidak bisa menahan senyuman. Tiba-tiba komputer kuantum di lengannya mulai berbunyi. Seketika ekspresi Lo Feng sangat berubah. Ayah, Bu, kalian semua makan dulu, ada yang harus aku urus. Apakah ada banyak hal yang harus kamu lakukan? Lau Hongguo berkata. Lalu Lo Feng tersenyum. Pada saat yang sama menepuk kepala kedua anaknya.
memegang tangan istrinya dan berkata dengan lembut, "Susin, aku akan keluar sebentar, mungkin akan kembali besok pagi." "Hati-hati," kata Susin. Kemudian Lo Feng dan Divan langsung menuju ke pesawat alam semesta dan dengan cepat meninggalkan bumi menuju ke luar angkasa.